Halo teman-teman semua, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian bisnis plan dan juga kegunaannya. Kita mulai dulu teman-teman semua dari pendahuluan atau latar belakang ya. Jadi salah satu kunci sukses di dalam kita membangun sebuah usaha atau di saat kita mengembangkan sebuah bisnis ke depannya adalah bagaimana kita membuat sebuah perencanaan usaha atau bisa dikatakan sebuah perencanaan bisnis yang tentu saja perencanaan bisnis yang matang dan pastinya realistis. Perencanaan usaha atau bisnis itu sangat berguna untuk menilai apakah usaha kita atau bisnis yang akan kita tekuni itu layak, profitable, dan juga berjangka panjang ataupun berprospek ke depannya. Sebenarnya apa sih bisnis plan itu ya teman-teman, atau perencanaan bisnis itu apa sebetulnya ya? Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis plan, itu adalah sebuah naratif yang tertulis, yang dia menjelaskan apa yang akan dicapai oleh sebuah usaha baru dan bagaimana cara untuk mencapainya. Atau ada juga yang mengatakan adalah bisnis plan itu suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis ataupun usaha yang diusulkan. Sehingga dapat disimpulkan di sini adalah sebuah bisnis plan itu adalah sebuah cetak biru ya atau sebuah dokumen tertulis ya istilahnya ya yang berisikan tentang mulai dari misi usaha, usulan usaha seperti apa, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh dan pada akhirnya adalah kemampuan serta keterampilan dari pengelolanya itu sendiri. Dan mengapa ya seorang entrepreneur harus menulis bisnis plan? Ada dua alasan teman-teman ya. Jadi dua alasan utama ini, yang pertama adalah ketika kita menulis bisnis plan, itu secara tidak langsung akan memaksa seorang entrepreneur untuk berpikir secara sistematis, terutama terhadap setiap aspek di dalam usaha barunya. Kemudian yang kedua, di dalam bisnis plan tersebut itu akan dipakai atau digunakan sebagai sebuah dokumen penjualan untuk mencari investor, mencari partner, mencari pemasok, dan pada akhirnya juga bisa katakan mencari pegawai atau karyawan yang penting bagi bisnis kita ke depannya. Dan secara eksternal, teman-teman, bisnis plan itu punya beberapa kegunaan juga ya. Jadi yang pertama, membantu untuk memahami bisnis yang dikembangkan beserta dengan potensi dan risikonya. Kemudian poin yang kedua adalah membantu untuk memahami strategi yang diterapkan dan rencana-rencana kerja untuk merealisasikan potensi dan juga meminimalisirkan sebuah risiko usaha. Dan yang ketiga adalah membantu untuk meyakinkan investor bahwa dana yang akan diberikan nantinya itu akan digunakan secara efektif dan juga efisien demi kemajuan sebuah usaha. Dan di dalam membangun sebuah perencanaan bisnis, itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan teman-teman semua. Yang pertama tentu saja adalah resiko bisnis yang mungkin akan terjadi. Yang kedua yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kerumitan, kekomplekan daripada proses produksi dan juga dari transaksi bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah pembaca atau yang akan membaca bisnis plan atau rencana bisnis ini ke depannya. Dan yang keempat adalah ini merupakan sebagai langkah awal untuk menjadi seorang wirausaha. Dan yang kelima dan yang poin yang mungkin bisa katakan sebagai salah satu poin yang penting adalah ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mensistemasikan sebuah logika bisnis kita. Ada sedikit perbedaan teman-teman ya, perbedaan antara rencana bisnis ataupun perencanaan bisnis. Kalau kita berbicara namanya rencana bisnis ya, secara dimensi waktu itu dia berfokus kepada pembentukan sebuah organisasi baru. Ya, bisa organisasi, bisa produk ataupun jasa. Namun kalau kita bicara perencanaan bisnis atau business planning, itu lebih kepada pengembangan organisasi, produk, ataupun jasa yang dimiliki. Dan secara kompleksitas, memang kalau rencana bisnis itu lebih sederhana karena kita mulai sesuatu yang baru, gitu ya. Namun kalau perencanaan bisnis itu biasanya sangat kompleks dan holistik, karena dia fokus pada sesuatu yang sudah berjalan, apalagi kalau perusahaan sudah besar misalnya. Dan secara struktur, di dalam rencana bisnis atau business plan itu dia fokus pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan juga keuangan atau sumber modal. Sedangkan kalau di dalam perencanaan bisnis atau business planning,
itu lebih kepada keseluruhan atau menyeluruh, mencakup perkembangan semua struktur dan juga fungsi di dalam organisasi itu sendiri. Dan terkait jangka waktu, kalau di dalam bisnis plan atau rencana bisnis itu rata-rata rencana waktunya adalah jangka pendek, antara 3 sampai dengan 7 tahun. Sedangkan di dalam perencanaan bisnis atau business planning itu biasanya adalah rencana strategis jangka panjang, dan itu bisa dikatakan lebih dari 10 tahun. Kemudian apa sih sebuah hubungannya entrepreneur dengan business plan itu sendiri, teman-teman ya? Jadi di sini berdasarkan Timos model ya, di dalam membangun sebuah proses kewirausahaan atau sebuah entrepreneur atau sebuah bisnis baru ke depannya, itu biasanya sebagai seorang pendiri, dia akan melihat 3 bagian atau 3 gap yang terjadi. Mulai sumber daya, kemudian dia melihat ada sebuah peluang di sana, dan bagaimana adanya sebuah tim untuk bisa mengeksekusi peluang tersebut dengan sumber daya yang kita miliki. Dan itu adalah yang harus dilihat dari seorang pendiri perusahaan atau seorang entrepreneur di sini ya. Dan satu hal yang penting di dalam membangun sebuah bisnis adalah adanya sustainability. Jadi kita tidak berpikir profitable juga ya, tapi kita juga berpikir bagaimana dampaknya kepada lingkungan, kepada komunitas sosial misalnya, dan tentu saja adalah kepada masyarakat. Dan yang kita perhatikan teman-teman, rencana bisnis itu sama dengan situasional. Jadi kita harus cepat-cepat beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi ketika terjadinya perubahan. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, terkadang rencana bisnis yang kita bangun saat ini itu akan cepat menjadi usang. Sehingga mau tidak mau seorang entrepreneur harus bisa bertindak secara cepat, tetapi dia juga tetap harus sabar dan ulet di dalam membangun sebuah rencana bisnis tersebut. Dan ada 3 poin yang harus kita pahami di dalam membuat sebuah business plan. Yang pertama adalah struktur dari business plan tersebut. Jadi, business plan itu harus mengikuti struktur konvensional untuk dapat memberikan sebuah impresi yang terbaik. Dan yang kedua, isi dari business plan tersebut. Sebuah business plan yang baik harus mampu memberikan informasi yang jelas dan benar dari setiap aspek penting dari usaha yang sedang dikembangkan. Dan yang ketiga tentu saja adalah jenis business plan itu sendiri. Biasanya secara umum ada 3 jenis business plan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah yang mungkin bisa katakan paling singkat, itu adalah summary business plan. Jadi ini biasanya digunakan cukup baik ketika pada tahapan new venture yang benar-benar tahapannya masih benar-benar early atau masih awal banget. Mungkin bisa mereka ingin melihat untuk tes the market atau tes the water misalnya, untuk cek ombak dulu lah biasanya. Nah, ketika ini sudah dapat diterima oleh investor ataupun oleh pasar, dia akan lanjut kepada yang berikutnya, yaitu full business plan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendapatkan pendanaan atau finansial, sehingga bisa memperlihatkan operasi bisnis secara keseluruhannya. Dan yang lebih detail lagi, itu ada namanya operational business plan. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa memperlihatkan sebuah blueprint dari operasi perusahaan yang akan kita bangun ke depannya. Dan di sini akan menyediakan informasi-informasi apa yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan ini beroperasi, bagaimana perusahaan ini memberikan gambaran keseluruhan daripada organisasi itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua di sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman.